Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufia Friska Narulita. Saya akan menyampaikan materi tentang sistem operasi pada semester ini. Pada pertemuan pertama akan disampaikan tentang pendahuluan dari sistem operasi. Sistem operasi sendiri adalah perangkat lunak yang mengatur perangkat keras pada sebuah komputer. Sistem operasi juga menyediakan dasar bagi program-program aplikasi dan juga bertindak sebagai perantara antara komputer user atau pengguna komputer dan juga komputer hardware atau hardware yang ada di dalam komputer. Sistem operasi memiliki aspek yang sangat luar biasa, yaitu sebuah sistem operasi dapat sangat bervariasi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam lingkungan komputasi. Sistem operasi ada di mana saja, dari mobil, kemudian peralatan rumah tangga yang memiliki Internet of Things di dalamnya, sampai ke smartphone atau telepon pintar yang kalian punya, kemudian personal computers atau komputer kalian, enterprise computer, dan juga cloud computing environments atau lingkungan komputasi awan. Karena hal tersebut, kita harus mengeksplorasi apa saja fungsi-fungsi sistem operasi dalam penggunaan computing modern saat ini. Maka kita perlu memahami bagaimana sebuah sistem operasi itu diorganisasikan atau organisasi dari sistem operasi dan juga arsitektur dari sistem operasi dan juga hardware. Nah, hardware tersebut itu termasuk ke dalam CPU, memori, peralatan-peralatan input-output, dan juga penyimpanan. Fungsi dasar dari sistem operasi yaitu untuk mengalokasikan resource tersebut, yaitu hardware tersebut seperti CPU, memori, kemudian peralatan input-output, dan juga penyimpanan ke dalam program-program yang berjalan dalam sistem operasi. Karena sistem operasi tersebut luas dan juga kompleks, maka harus dibentuk bagian per bagian. Seperti itu. Baik, untuk tujuan dari materi kali ini, yaitu pendahuluan, yaitu kalian harus dapat mendeskripsikan pengorganisasian komputer sistem secara umum dan juga fungsi dari interrupts, kemudian mendeskripsikan komponen-komponen dalam sistem komputer multiprosesor, kemudian mengilustrasikan transisi dari mode user ke kernel mode, kemudian mendiskusikan bagaimana sistem operasi digunakan dalam lingkungan komputasi yang bervariasi, dan juga yang terakhir adalah dapat memberikan contoh dari sistem operasi open source dan juga gratis. Kita melangkah ke bagian yang berikutnya, yaitu apa yang dimaksud dari sistem operasi. Baik, sebuah sistem komputer itu bisa dibagi menjadi 4 komponen besar, yaitu hardware, kemudian sistem operasi itu sendiri, program aplikasi, dan juga user. Kemudian, hardware atau perangkat keras, yaitu kalau di dalam komputer kita, yaitu Central Processing Unit atau CPU, memori, kemudian ada peralatan input-output, itu memberikan fungsi-fungsi dasar untuk komputasi, dan dia merupakan resource yang dipakai dalam sistem. Kemudian program-program aplikasi seperti word processor, kemudian spreadsheet, compilers, atau web browser, itu dia berfungsi untuk menggunakan resource-resource tersebut, yaitu hardware yang tadi disebutkan, untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dari user. Nah, sistem operasi itu mengontrol dari hardware dan juga mengkoordinasikan penggunaannya di antara beberapa program aplikasi ke
semua user atau berbagai macam user. Jadi, tujuan dari sistem operasi itu sendiri adalah yang pertama, mengeksekusi user programs dan menyelesaikan permasalahan user sehingga menjadi lebih mudah. Kemudian, membuat sistem komputer itu bisa lebih nyaman untuk digunakan dan juga bisa menggunakan peralatan atau perangkat keras dari komputer itu bisa digunakan secara efisien. Kemudian dari struktur sistem komputer itu sendiri, yaitu di situ ada hardware, kemudian yang terdiri dari CPU, memori, kemudian peralatan input-output, ada sistem operasi, kemudian ada program aplikasi dan juga user. User sendiri bisa orang, kemudian ada mesin dan juga komputer-komputer yang lain. Nah, di sini ada gambar di mana dia menjelaskan bahwa bagaimana sebuah sistem komputer tersebut dibagi menjadi 4 komponen yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu terdiri dari user, ada application programs, dan kemudian ada operating system, dan computer hardware. Apa saja yang dilakukan oleh sistem operasi itu tergantung dari point of view-nya. Jadi, ketika kita melihat sistem operasi itu dari sisi user, maka user itu inginnya bahwa dia mendapatkan kenyamanan, kemudahan penggunaan, dan juga performance yang bagus. Tetapi, user tidak memperdulikan bagaimana resource atau sumber daya itu digunakan. Contohnya, yaitu ketika kita sebagai user, itu kita duduk di depan laptop, kemudian kita menggunakan monitor, keyboard, dan mouse seperti itu berarti kita memonopoli sumber daya yang dipakai dalam komputer tersebut. Tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan pekerjaan atau permainan atau game gitu yang kita sedang pakai itu dimaksimalisasikan oleh si user karena kita menggunakan monitor, kita menggunakan keyboard, dan menggunakan mouse. Nah, dalam kasus ini, sebuah sistem operasi itu didesain supaya bisa memberikan kemudahan penggunaan bagi user. Dan tujuannya itu adalah untuk memberikan performance dan juga keamanan kepada user, tapi tidak memperhatikan bagaimana sumber daya itu dipergunakan atau digunakan dengan baik. Bagaimana berbagai macam hardware dan juga software resource itu dibagi-bagi atau dipergunakan, seperti itu. Nah, saat ini juga banyak pengguna itu menggunakan mobile devices atau peralatan-peralatan mobile seperti smartphone atau tablet. Nah, peralatan-peralatan tersebut itu mulai menggantikan desktop dan juga laptop komputer. Peralatan-peralatan tersebut itu biasanya terkoneksi ke dalam sebuah jaringan melalui seluler. Biasanya kita kan pakai data atau mungkin kita pakai wifi. Nah, user interface dari mobile komputer tersebut itu juga menggunakan touchscreen, di mana ketika user itu berinteraksi dengan mobile device tersebut, maka mereka menggunakan hanya menekan, kemudian swipe fingers gitu, swipe jari-jarinya, daripada menggunakan keyboard ataupun mouse yang secara fisik. Beberapa mobile devices atau peralatan mobile juga menggunakan rekognisi suara atau face recognition. Dengan sedikit sekali user view seperti itu, ada juga komputer yang tanpa user view, misalnya embedded computers. Nah, mereka hanya memiliki numeric keypads dan juga hanya memiliki lampu indikator untuk menunjukkan status. Tapi mereka memiliki sistem operasi dan juga aplikasi-aplikasi yang didesain
untuk berjalan tanpa intervensi dari user. Jadi ada dua macam ya. Ada beberapa komputer yang bisa berjalan dengan mengutamakan kenyamanan bagi user. Ada juga komputer-komputer yang contohnya yang embedded computers. Mereka bekerja sebisa mungkin tanpa intervensi dari user. Jadi kalau yang satunya itu menggunakan intervensi dari user, yang satunya itu sebisa mungkin tanpa intervensi dari user, seperti itu. Nah, itu dari sisi user, dari point of view-nya user. Bagaimana dari point of view sistem? Dari point of view sistem, itu biasanya sebuah sistem operasi harus secara langsung itu terhubung dengan hardware. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa sistem operasi itu bertindak sebagai resource allocator atau dia itu sebagai pengatur resources. Jadi komputer sistem itu memiliki banyak resources, banyak sumber daya. Contohnya adalah CPU time, waktu dalam CPU-nya, kemudian memory space, kemudian storage, kemudian peralatan input-output, dan lain sebagainya. Nah, sistem operasi itu harus bertindak sebagai manajer yang dapat mengatur resource-resource tersebut. Karena dalam sistem operasi tersebut itu bisa menghadapi berbagai macam request atau permintaan yang bisa menimbulkan konflik pada resource tersebut jika tidak di-manage atau diatur dengan baik. Nah, sistem operasi itu harus menentukan bagaimana sebuah resource atau berbagai macam resource tersebut dialokasikan untuk beberapa program tertentu, sehingga sebuah komputer sistem itu bisa berjalan dengan efisien dan juga adil, seperti itu ya. Begitu, jadi untuk beberapa users yang memiliki workstation, misalnya, yang contohnya seperti workstation, itu biasanya mereka memiliki dedicated resources, tapi juga menggunakan sumber daya yang dibagi dari server. Nah, dari penjelasan sebelumnya, term atau istilah sistem operasi tersebut sebenarnya bisa diartikan atau memiliki berbagai macam roles dan fungsi kayak gitu ya. Jadi dia itu covers banyak sekali roles dan juga fungsi. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya banyak sekali atau sangat banyak sekali desain dan juga penggunaan dari komputer-komputer. Nah, komputer tersebut karena banyaknya itu sebenarnya komputer itu ada di mesin pemanggang roti, kemudian di mobil, kemudian di kapal laut, kemudian di pesawat, kemudian di mesin permainan, televisi, dan sebagainya, seperti itu. Nah, untuk menjelaskan berbagai macam model sistem operasi tersebut atau variasi sistem operasi tersebut, kita bisa melihat kembali bagaimana komputer itu lahir atau bagaimana komputer itu awalnya digunakan, yaitu yang pertama, komputer itu merupakan sebuah eksperimen yang dipakai di sistem militer, di dunia militer seperti itu ya. Misalnya mereka menggunakan pemecah kode, kemudian untuk penggunaan pemerintahan dan juga untuk mengkalkulasi sensus. Itu adalah penggunaan komputer di awal-awal lahirnya komputer seperti itu. Nah, tapi ternyata setelah penggunaan tersebut, komputer itu dipakai untuk hal-hal yang lebih umum seperti kita pakai sekarang kayak gitu. Jadinya ketika lahir di tahun 1960-an, komputer itu atau sistem komputer yang awalnya dipakai untuk kepentingan militer saja, sampai sekarang dia bisa evolve atau bisa berkembang dengan sangat cepat, sehingga kita bisa menggunakan berbagai macam komputer itu di berbagai macam
sistem kayak gitu, mulai dari penggunaan di rumah tangga, di penggunaan di dalam bisnis, penggunaan di dalam pesawat, bahkan di kapal laut juga begitu. Nah, bagaimana kemudian kita mendefinisikan sebuah sistem operasi? Sebenarnya secara umum kita nggak ada definisi yang baku terhadap apa itu sistem operasi. Jadi sistem operasi itu ada karena ada alasan yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan dari sebuah sistem komputasi seperti itu. Nah, tidak ada definisi yang dapat diterima secara universal terhadap sistem operasi tersebut. Jika kita membuat sebuah istilah, maka istilah yang paling tepat untuk menggambarkan, atau bukan paling tepat, tapi mendekati dari definisi sistem operasi, yaitu apapun yang kita mau terhadap sebuah sistem operasi dan itu akan diberikan ke kita, maka itu adalah sistem operasi. Seperti itu. Tapi itu sangat bervariasi sekali. Kita juga bisa mendefinisikan yang biasanya secara umum dipakai, yaitu bahwa sebuah sistem operasi itu adalah sebuah program yang berjalan sepanjang waktu dalam komputer. Nah, itu disebut juga sebagai kernel, dan dia adalah bagian dari sistem operasi. Nah, bersamaan dengan kernel tersebut, ada dua macam program, yaitu sistem programs, yaitu sebuah program yang dia itu berasosiasi dengan sistem operasi, tapi bukan bagian dari kernel. Dan yang kedua adalah program aplikasi atau aplikasi yang termasuk semua program yang tidak terhubung secara langsung dengan beroperasinya sebuah sistem tersebut. Jadi maksudnya kalau misalnya program aplikasi tersebut tidak ada, maka sebuah sistem tersebut tetap bisa berjalan seperti itu. Nah, kemudian pada saat ini lately ya gitu, kita juga menggunakan sebuah sistem operasi itu untuk peralatan mobile. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam fitur yang dipakai dalam sistem operasi, maka sebuah sistem operasi mobile tersebut biasanya menggunakan tidak hanya kernel, tapi juga middleware. Middleware itu adalah sebuah set framework dari perangkat lunak yang dia bisa menyediakan service tambahan untuk pengembang aplikasi. Contohnya yaitu sistem operasi mobile yang dipakai saat ini, Apple iOS dan juga Google Android, itu memberikan fitur-fitur yang ada dalam middleware-nya itu bisa untuk support database, multimedia, dan juga gambar. Seperti itu contohnya. Berikutnya kita akan membahas tentang struktur dari sistem komputer. Dalam komputer sistem yang modern saat ini itu bisa terdiri dari lebih dari satu CPU dan juga bisa memiliki banyak sekali device controller yang terhubung ke dalam sebuah common bus yang menyediakan akses di antara berbagai macam komponen dan juga memori seperti gambar yang ada di situ. Jadi di situ terdiri dari lebih dari satu CPU. Kemudian ada controller device atau peralatan yang terhubung melalui bus. Kemudian dia memberikan akses ke shared memory. Jadi ada shared memory yang ada di sini. Kemudian dia terhubung melalui bus. Dan di sini ada controller-controllernya. Seperti itu. Kalau dilihat di situ ada contohnya, ada disk controller, USB controller, dan graphic adapters. Tergantung pada setiap controller, maka lebih dari satu device itu bisa terhubung. Contohnya,
Satu sistem USB port itu bisa terhubung ke dalam USB hub dan bisa beberapa devices atau beberapa peralatan itu bisa terhubung seperti itu. Nah, device controller itu mengatur local buffer storage dan juga register. Dari masing-masing device controller tersebut itu bertanggung jawab untuk memindahkan atau perpindahan data dari masing-masing peralatan yang mereka kontrol atau yang dia kontrol ke local buffer storage-nya. Jadi ada local buffer storage atau penyimpanan storage yang lokal seperti itu. Nah, biasanya setiap sistem operasi itu memiliki driver untuk setiap device atau setiap peralatan. Contoh misalnya driver untuk printer. Kalau kalian biasanya menginstal printer baru, biasanya kita diminta untuk menginstal driver kayak gitu. Nah, device driver itu atau driver dari masing-masing device itu memahami atau mengerti dari masing-masing controller peralatan dan menyediakan ke dalam sistem operasi itu sebuah interface ke dalam device-nya. Jadi si device driver ini itu dia yang paham bagaimana caranya untuk berkomunikasi antara controller peralatan, controller hardware-nya dengan si sistem operasinya, seperti itu. CPU dan juga device controller itu bisa dieksekusi secara paralel dan tidak selalu serial, dan juga bisa memastikan akses ke dalam memori, kemudian bisa mengakses ke memori controller yang bisa disinkronisasikan ke dalam memori utama seperti itu. Oke, di slide ini adalah penjelasan dari yang digambar yang sebelumnya, yaitu masing-masing peralatan atau I/O devices dan juga CPU itu bisa dieksekusi secara concurrent atau paralel kayak gitu. Masing-masing controller dari device atau peralatan itu bertanggung jawab terhadap tipe peralatan tertentu seperti itu. Dan masing-masing controller device itu memiliki local buffer, dan masing-masing tipe controller dari peralatan itu memiliki device driver untuk mengaturnya atau mengelolanya seperti itu. Nah, device controller itu menginformasikan ke dalam CPU ketika dia sudah menyelesaikan operasinya dengan membuat satu interrupt seperti itu. Oke. Sebenarnya interrupts itu berfungsi sebagai apa? Jadi interrupt itu bisa mentransfer kontrol dari interrupt service routine melalui interrupt vector yang memiliki alamat-alamat dari semua service-service yang dijalankan oleh sistem operasi. Nah, interrupt ini terdiri dari dua macam, bisa oleh hardware interrupt, yang kedua itu adalah software interrupt. Contohnya ketika kita ingin mengetikkan sesuatu dari keyboard itu, maka terjadi sebuah interrupt ke dalam sistem operasi. Bisa juga ketika kita menggerakkan mouse, nah itu juga merupakan interrupt dari hardware yang masuk ke dalam sebuah sistem operasi. Itu adalah contoh-contoh dari interrupt. Kemudian dari arsitektur interrupt sendiri itu harus menyimpan alamat-alamat dari instruksi yang diinterupsikan. Jadi ada beberapa instruksi yang merupakan interrupted atau interruption atau interupsi, dan itu alamat-alamatnya itu harus disimpan oleh arsitektur interrupt tersebut. Ada yang lain selain interrupt, yaitu ada trap dan juga exception. Itu merupakan software generated interrupt yang disebabkan baik dari error maupun dari user request atau permintaan user. Jadi ada trap, ada exception, dan juga ada interrupt.
Nah, sebuah sistem operasi merupakan interrupt driven atau dia itu dikendalikan oleh interrupt kayak gitu. Di sini ada yang disebut sebagai interrupt timeline. Kalau dilihat, maka di bagian sini itu ada CPU, kemudian ada user program di bagian sini, kemudian ada I/O interrupt processing. Di sini ada CPU, kemudian ada user program, ada I/O interrupt processing, kemudian yang di bagian bawah itu ada I/O device atau peralatan-peralatan yang memiliki input-output. Kemudian di sini ada statusnya, yaitu adalah idle, dan di sini adalah transferring. Contohnya di sini CPU ini sedang berjalan user program dalam mode user program karena dia yang garis hijau itu berada di bagian user program. Nah, ketika di waktu yang pertama ini kondisinya adalah idle untuk I/O request dan user program sedang berjalan. Kemudian di sini ada I/O request, maka di sini menginisiasi untuk terjadinya interrupt dari I/O request tersebut. Kemudian maka ada masa transferring, ada pentransferan. Jadi di sini ada transferring, di sini maka dia garisnya berubah ke transferring. Nah, ketika ke transferring, ini ada transfernya modenya selesai. Jadi ada mode transfernya selesai, di sini ada tulisan transfer dan maka di bagian CPU itu ada I/O interrupt processing. Jadi ada pemrosesan interrupt dari input output seperti itu. Di sini ada interrupt signal, berarti dia mensinyalkan ada interrupt. Maka di CPU-nya itu ada I/O interrupt processing di sini. Kemudian interrupt tersebut sudah ditangani di bagian sini, maka dia I/O device-nya akan idle lagi dan di CPU-nya akan berjalan lagi di user programnya. Begitu. Kemudian ada I/O request lagi, ada transfer, kemudian transfer dan kemudian di signal dan ada di handling lagi. Seperti itu seterusnya. Itu adalah untuk penanganan dari I/O dan juga penanganan dari interrupt dalam sistem operasi. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan bagaimana caranya sebuah interrupt itu ditangani oleh sistem operasi. Jadi sistem operasi itu menyimpan kondisi dari masing-masing CPU dengan cara menyimpan register dari program counternya dan kemudian menentukan apa yang akan dilakukan ketika interrupt tersebut terjadi. Jadi sistem operasi itu akan membagi beberapa kode untuk menentukan aksi atau apa yang akan dilakukan untuk berbagai macam tipe dari interrupt tersebut. Di sini ada interrupt drive I/O cycle. Jadi kalau dilihat di sini yang langkah pertama yaitu ada dari CPU-nya. Jadi ini adalah penjelasan lebih lanjut, bagian lebih lanjut dari interrupt timeline yang sebelumnya. Di sini sebuah driver dari peralatan atau device driver itu menginisiasi input-output, misalnya printer atau mungkin keyboard atau mungkin mouse seperti itu. Kemudian langkah berikutnya di sini ada I/O controller atau input-output controller. Dia menginisiasi untuk input-output tersebut di-handle oleh sistem operasi. Kemudian ada input ready, output complete, atau error itu akan mengenerate atau menghasilkan sinyal untuk interupsi atau interrupt ke dalam sistem operasi. Ketika sebuah device driver atau driver dari peralatan tersebut menginisiasi input-output, maka CPU itu mengeksekusi untuk memeriksa atau melakukan pengecekan untuk interupsi di antara instruksi-instruksi yang sedang berjalan seperti itu. Nah, ketika di sini kondisinya sudah selesai, apakah inputnya sudah siap, kemudian outputnya sudah selesai atau bahkan error, itu akan dikirimkan ke dalam CPU dan CPU akan menerima interrupt tersebut kemudian mentransfer kontrolnya ke interrupt handler.
Dari interrupt handler ini akan memproses data, kemudian mengembalikan dari interrupt tersebut, dan CPU akan melanjutkan proses-proses atau program-program yang sedang berjalan sebelumnya sebelum interrupt terjadi, seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam struktur dari input-output. Jadi ada dua metode yang digunakan untuk menangani input-output, yaitu yang pertama, setelah input-output berjalan, maka kontrol itu akan dikembalikan ke program user setelah input-output tersebut selesai, atau setelah input-output berjalan, maka kontrol akan dikembalikan ke program user tanpa harus menunggu input-output tersebut selesai. Itu adalah untuk input-output structure-nya. Melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya, yaitu setelah input-output dimulai, maka kontrol itu akan kembali ke program user atau user program hanya ketika input-output tersebut selesai atau complete. Yaitu penjelasannya adalah menunggu instruksi dari CPU sampai ke interrupt berikutnya, kemudian ada wait loop, kemudian paling tidak itu ada satu I/O request itu yang outstanding atau yang menunggu, kemudian tidak ada pemrosesan I/O yang secara simultan, atau yang kedua yaitu tanpa menunggu proses I/O tersebut selesai atau complete, yaitu dengan menggunakan system call. Jadi melakukan request ke dalam sistem operasi untuk mengizinkan user menunggu sampai input output tersebut complete, atau device status table itu yang berisi dari setiap peralatan input output yang berisi dari tipe, alamat, dan juga statusnya. Setiap sistem operasi itu melakukan pengindeksan ke dalam device table input output tersebut untuk menentukan status dari device-nya dan memodifikasi dari tabel yang termasuk berisi dari interrupt tersebut. Oke, untuk bagian pendahuluan sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan ke dalam penjelasan yang berikutnya di minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.